Selamat datang. Kali ini kita akan coba bedah salah satu buku investasi paling fundamental yang pernah ditulis. Dan kita akan ubah jadi wawasan yang bisa langsung Anda pakai. Nah, kita langsung aja masuk ke intinya ya. Kutipan dari buku klasik tahun 1934, Security Analysis ini, sebenarnya udah merangkum tantangan terbesar buat setiap investor. Apakah Anda bakal ngikutin emosi atau akal sehat? Coba bayangin, mereka ini hidup persis di tengah-tengah kekacauan itu. Dan dari puing-puing kehancuran pasar, mereka justru berhasil menciptakan sebuah kerangka berpikir yang sama sekali baru untuk berinvestasi. Pertanyaannya, apa sih kebijaksanaan abadi mereka yang bisa mengubah kekacauan jadi kejelasan? Prinsip-prinsip ini tuh udah jadi panduan buat investor legendaris kayak Warren Buffett selama puluhan tahun loh. Dan hari ini kita bakal kupas tuntas ide-ide intinya. Oke, ini dia wawasan kunci pertama dari Graham. Dalam jangka pendek katanya, pasar itu lebih mirip kontes popularitas. Ya, semuanya didorong sama emosi, tren, dan apa yang lagi viral aja. Gini deh, coba bayangin, saham sekelas General Electric, ya, itu harganya bisa sampai 64 pas orang-orang lagi optimis banget, terus anjlok ke 27 pas mereka pesimis. Padahal nilai bisnis jangka panjangnya tuh, ya gitu-gitu aja, nggak berubah drastis. Nah, itu dia kekuatan sentimen. Nah, tapi disinilah kuncinya. Seiring berjalannya waktu, popularitas itu kan bakal pudar, dan kenyataannya akan mengambil alih. Pasar pada akhirnya suka nggak suka, bakal menilai sebuah bisnis berdasarkan substansinya yang sebenarnya, asetnya dan pendapatannya. Coba kita lihat aja data dari dua perusahaan raksasa di zaman itu. Waktu lagi jaya-jayanya di tahun 1928, pasar menilai mereka tinggi banget. Tapi begitu pasar hancur di tahun 1932, penilaiannya langsung anjlok. Padahal ya bisnis inti mereka itu tetap solid. Ini bukti nyata banget gimana suara pasar itu bisa berubah-ubah kan? Oke, jadi kalau pasar itu kayak mesin pemungutan suara yang super manik, gimana dong cara kita melindungi diri? Nah, jawaban dari Graham dan Dodd ini adalah konsep paling penting dalam value investing. Intinya tuh bukan soal jago-jagoan memprediksi masa depan, bukan. Tapi soal gimana caranya kita membangun semacam bantalan pengaman buat saat prediksi kita meleset, atau ya pas lagi apes aja. Anggap aja begini deh, lewat analisis yang cermat, Anda sampai pada kesimpulan kalau nilai intrinsik sebuah bisnis itu $1 per saham. Nah, seorang value investor sejati yang punya prinsip margin of safety, dia bakal sabar nunggu sampai pasar yang lagi kacau itu nawarin si dolar tadi dengan harga katakanlah 50 sen. Nah, selisih itulah yang jadi perlindungan Anda. Nah, konsep margin of safety ini baru benar-benar manjur kalau Anda paham perbedaan fundamental berikutnya. Satu perbedaan yang sering banget ngejebak investor, yaitu antara perusahaan hebat dan investasi hebat. Dua hal ini beda loh. Nah, disinilah letak perbedaan mindsetnya. Pasar itu kan seringnya ngejar cerita-cerita yang seru, yang heboh, sama tren masa depan. Sebaliknya, seorang analis yang benar itu fokusnya ke fakta di depan mata. Berapa sih nilai sebuah bisnis sekarang ini? Jadi, intinya tuh simple banget. Bahkan perusahaan berbaik di dunia pun bisa jadi investasi yang jelek kalau Anda bayarnya kemahalan. Harga yang Anda bayar, itulah yang menentukan segalanya. Jadi, Graham dan Dodd ini kayaknya frustrasi banget ngelihat orang sering salah kaprah antara dua aktivitas ini. Makanya, mereka bikin definisi yang super ketat buat apa itu investasi yang sebenarnya. Menurut mereka, sesuatu baru bisa disebut investasi kalau lolos 3 ujian ini. Pertama, analisis mendalam. Harus didasarkan pada studi yang terorganisir dan faktual, bukan kira-kira. Kedua, keamanan pokok. Analisisnya harus bisa menjamin perlindungan dari kerugian yang parah. Dan ketiga, pengembalian yang memuaskan. Harus menawarkan imbal hasil yang oke lah walaupun nggak harus yang wow banget. Apapun yang gagal di sini, udah masuknya spekulasi. Oke, jadi gimana semua prinsip ini, mesin penimbang, margin of safety, dan bedanya harga sama nilai, bisa nyatu jadi sebuah filosofi yang utuh? Nah, mari kita lihat gimana semuanya terhubung. Terus pertanyaannya, kok bisa sih filosofi ini masih relevan banget setelah hampir 100 tahun? Jawabannya, jujur aja, simple. Karena sifat dasar manusia itu nggak berubah. Akan selalu ada rasa takut dan serakah yang justru menciptakan peluang. Pasar dalam jangka pendek akan selalu jadi mesin pemungutan suara. Semua yang kita obrolin dari tadi itu kan sebenarnya udah jadi pengetahuan umum sejak tahun 1934. Jadi rahasianya apa? Ya itu, nggak ada rahasia. Rahasianya cuma punya disiplin buat nerapin ilmunya. Nah, pertanyaan terakhir ini buat kita semua. Di pasar yang sekarang ini, apakah Anda cuma ikut-ikutan memilih,
atau Anda beneran sedang menimbang? Ini pertanyaan yang ditinggalkan Graham dan Dodd buat kita, dan pertanyaan ini masih sama relevannya hari ini seperti waktu mereka menuliskannya di tengah-tengah depresi besar.